Indonesia bukan lagi di tahap Asia Tenggara, tapi di tahap seluruh Asia. Dari 8 perlawanan, hanya 3 kali sahaja kalah dan selebihnya seri dan menang. Ini satu pencapaian yang sangat luar biasa. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke guys, kemenangan Indonesia atas Bahrain 1-0 di babak kualifikasi round 3 Piala Dunia 2026 zona Asia ini memberikan harapan baru bagi timnas untuk bisa melaju ke babak selanjutnya, walaupun agak susah. Sementara sekarang di grup C, Indonesia berada di posisi keempat. Kemenangan Indonesia atas Bahrain ini pun tak luput dari tanggapan netizen Malaysia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Timnas Indonesia menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Bahrain. Skuad Garuda kini berada di posisi keempat klasemen grup C. Pada pertandingan ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK Selasa malam, Indonesia mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0. Gol kemenangan dicetak oleh Romeni pada menit ke-24. Indonesia sejatinya punya banyak peluang untuk menambah gol, tapi banyak yang terbuang sehingga skor bertahan hingga laga usai. Dengan tambahan 3 poin, Indonesia kini berada di posisi keempat dengan 9 poin, hasil 2 kemenangan, 3 seri, dan 3 kekalahan. Indonesia berjarak 1 poin dari Arab Saudi di posisi ketiga. Posisi Indonesia masih aman untuk lolos ke putaran keempat. Mereka unggul 3 angka dari Bahrain di posisi kelima, dan juga selisih gol -6 berbanding -8. Jepang masih ada di puncak dengan 20 poin, diikuti Australia dengan 13 poin di posisi ketiga, dan Australia Arab Saudi sudah dengan 13 poin ya. It says Terima kasih banyak untuk support. bahasa Indonesia. Terima kasih banyak untuk support. Indonesia bukan lagi di tahap Asia Tenggara, tapi di tahap seluruh Asia. Dari 8 perlawanan, hanya 3 kali sahaja kalah dan selebihnya seri dan menang. Ini satu pencapaian yang sangat luar biasa oleh sebuah pasukan dari Asia Tenggara yang sering dipandang rendah selama ini. Kebangkitan Indonesia ni sememangnya beri kesan besar pada pasukan lainnya di Asia Tenggara. Hari ini, semua negara berpusu-pusu mendapatkan pemain warisan dan naturalisasi kan? Negara-negara Arab dan Asia lainnya juga dah tak lihat pasukan di Asia Tenggara ni sebagai pasukan lemah dan lubuk gol. Sebaliknya, ancaman ke atas mereka. Kalau Indonesia masuk ke Piala Dunia, saya yakin pasukan lain di Asia Tenggara ni akan jadi lebih kuat sebab mereka juga nak ikut jejak yang sama. Dan kelak, anda akan lihat negara-negara Asia Tenggara bakal takluki Sukan Bola Sepak Asia. Saya yakin perkara ini akan berlaku, tetapi syaratnya Indonesia wajib masuk ke Piala Dunia. Benialah Harimau Melaya dan timnas Indonesia sama-sama menang. Apa benda ni weh? Hari ini guys, kita Malaysia menang 2-0 ya sama Nepal. Kedua-dua jiran serempun berjaya mendapat keputusan yang positif untuk game yang sangat penting. Bagi Harimau Melaya, walaupun hanya kualifikasi Piala Asia menentang Nepal, tapi game tadi sangat bermakna dan memberi harapan serta semangat kepada ekor harimau di bawah Peter Klemovski. Permainan kita masih belum lancar lagi, terutamanya serangan, tapi apa yang ditunjukkan oleh Harimau Melaya sangat meyakinkan. Kita boleh lihat formasi serangan yang lebih agresif dengan penggunaan player berdasarkan kekuatan mereka. Tambah pula dengan enjin midfield kita yang baru, Hector Havel. Sangat padu weh. Semua pun dia boleh buat. Ini
Ini pemain warisan Grade S, guys. Untuk timnas Indonesia pula, abang kelasnya tumpang gembira. Buat tahu betapa pentingnya game lawan Bahrain ini untuk meneruskan impian ke Piala Dunia. Lini defense bagus hari ini dan kombinasi gelandang Tom Hayes serta Joey Pelupesi berjaya mengawal kawasan tengah. Combo serangan Oxford United oleh Romani dan Marcelino sangat berkesan. Sepatutnya boleh menjaringkan 2 gol lagi, guys. Tapi cukuplah. Janji malam ni kita semua tidur dengan nyenyak. Sekali lagi tahniah dan selamat Harimau Melaya serta timnas Indonesia. Respect. Let's go, guys. Oleh Romani, hero untuk timnas Indonesia menang atas Bahrain, guys. Kalau Bahrain, geram aku, guys. Revenge is done, guys, ya. Jom kita bahas untuk perlawanan ni. Let's go. Sejujurnya, guys, aku memang gembira lah melihat timnas Indonesia menang ke atas Bahrain ni, kan. Dan ini adalah kemenangan yang aku suka, guys. Woi, aku tahu Bahrain, guys, ya. Memang mereka dah, aku rasa untuk perlawanan ni memang deserve lah untuk Indonesia win. Dan oleh Romani, tahniah untuk beliau jadikan gol 2 perlawanan, guys, ya. 2 perlawanan oleh Romani jadikan gol. Tak Surya 1 gol, debut gol beliau. Dan second appearance beliau, dia jadikan gol. Memang unbelievable untuk oleh Romani. Dan yap, harapan Indonesia untuk ke Piala Dunia masih lagi berjalan. Dan hopefully Indonesia boleh buat yang terbaik lah. Kalian komen aja, guys, di dalam kolom komentar pendapat kalian tentang timnas Indonesia sendiri yang menang 1-0 kata Bahrain. Aku jujur, guys, aku tak tahu lah gambar gimana, guys, ya. Tapi ya, I hope Indonesia can go further to World Cup lah, InsyaAllah. Ayo, guys, Garuda terbang tinggi. Salam. Guys, inilah klasemen sementara grup C setelah timnas Indonesia menang atas Bahrain malam ini dengan skor akhir 1-0. Dan kira-kira bagaimana nih peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia? Yuk, mari kita bahas. Oke, dengan hasil timnas Indonesia menang atas Bahrain sama Cina paling nggak besok harus 1-0, imbang. itu membuat timnas Indonesia mendapatkan Bisa 3 poin tambahan keduanya ke babak dalam selanjutnya kualifikasi Piala Dunia kali ini, guys. Di mana timnas Indonesia masih berada di peringkat keempat dengan mengoleksi total 9 poin dan hanya terpaut 1 poin dari Arab Saudi yang berhasil menahan imbang Jepang malam ini dengan skor akhir 0-0. Artinya, melihat klasemen sementara grup C kali ini, peluang realistis untuk timnas Indonesia adalah lolos ronde keempat. Loh, berarti peluang untuk finish di peringkat kedua nggak ada ya, Bang? Jawabannya masih ada, guys. Dengan syarat timnas Indonesia wajib memenangkan 2 laga terakhir melawan Cina dan Jepang. Berat, otomatis sama poin Jepang. timnas Indonesia Sama menjadi Cina 15 juga poin, agak berat, sambil ya. berharap Australia itu kepleset dari 2 pertandingan terakhir. Jadi kalau menurut kalian, apakah timnas Indonesia bisa langsung lolos bersama Jepang atau harus berjuang lagi di ronde keempat? Oke, guys, demikian beberapa cuplikan video komentar-komentar dari netizen Malaysia atas kemenangan Indonesia melawan Bahrain di babak kualifikasi round 3 Piala Dunia 2026. Kemenangan Indonesia melawan Bahrain ini paling tidak memberikan harapan baru bagi timnas Indonesia untuk bisa melaju ke round selanjutnya, yaitu round 4. Karena untuk lolos secara otomatis di Piala Dunia kayaknya Indonesia sudah berat, bahkan tidak bisa karena sudah tertinggal poin sama Arab Saudi dan juga Australia. Sementara Indonesia masih punya 2 laga lagi melawan Cina dan juga melawan Jepang. Mudah-mudahan ketika Indonesia bisa melawan Cina paling tidak imbang, Indonesia mudah-mudahan bisa masuk di ronde selanjutnya. Syukur-syukur bisa menang. Kalau melawan Jepang kayaknya susah banget ya. Dan untuk klasemen sementara di grup C, Indonesia berada di posisi keempat. Di atasnya ada Arab Saudi, ada Australia yang sudah mengumpulkan 13 poin, sementara Jepang sudah mempunyai tiket untuk bisa lolos di Piala Dunia. Dan kalau kita melihat permainan semalam antara Indonesia versus Bahrain, di babak pertama Indonesia benar-benar bisa mendominasi permainan. Akan tetapi sepertinya di babak kedua ini sangat menegangkan sekali karena Indonesia kita bisa melihat kayaknya lebih bertahan, apalagi setelah semua pemain cadangannya dimasukkan dan Indonesia hanya bermain 10 pemain. Tapi alhamdulillah sampai menit akhir Indonesia masih bisa mempertahankan skornya 1-0. Kita doakan saja mudah-mudahan Indonesia bisa melaju ke round selanjutnya. Oke guys, gimana pendapat kalian? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.